dasar hati kami yang paling dalam, Tuhan. Ini pujian kami di hari ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kembali sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan buat Bapak Ibu dan kita bergabung kembali dalam acara Renungan Pagi Saudara. Dan satu hal, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan melanjutkan bagian yang kedua tentang pembicaraan kita, jangan kamu khawatir. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 6 dan Matius pasal yang ke-10 ayat 19 itu dengan jelas 4 kali Yesus menyinggung tentang jangan kamu khawatir. Kenapa saudara? Yang pertama, karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Ada nilainya.
Bahkan kita jauh lebih dari bunga dan burung. Kalau bunga dan burung saja Tuhan pelihara, Tuhan dandani, terlebih saudara dan saya. Dan hari ini yang kedua, alasan yang kedua kenapa Yesus melarang kita tidak perlu khawatir, karena Bapa di surga yang memelihara hidup kita. Waduh, luar biasa saudara. Kalau Dia sanggup memelihara kita saudara, untuk apa kita jalani hidup ini dengan penuh ketakutan? Untuk apa kita jalani hidup ini dengan penuh kebimbangan, kekhawatiran? Sebab Alkitab berkata dalam Matius pasal 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Waduh, luar biasa saudara. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 6, saudara, konteks pembahasan kata khawatir itu dimulai dalam Matius pasal 6 ayat 24. Itu dimulai. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kepada orang yang tidak mengenal Allah, Tuhan yang menyindir. Ya, artinya Tuhan Yesus menyindir mereka dengan istilah mengabdi menjadi budak Mamon. Ini dimulai dari itu. Lalu Bapak Ibu akan tanya, Mamon itu apa sih? Mamon adalah sebutan untuk kekayaan. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, maka seluruh hidupnya digunakan untuk mencari kekayaan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kebutuhan-kebutuhan jasmani menjadi prioritas hidupnya, dan mereka layak khawatir. Kenapa mereka layak khawatir? Karena Mamon adalah benda mati, saudara yang kasih Tuhan, yang tidak mampu memberikan jaminan hidup kita. Jadi dengan jelas dimulai dari ayat 26, tetapi orang yang percaya dikontraskan dengan bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Orang percaya memiliki bapa, mereka yang mengenal Allah tidak memiliki bapa. Sebagai anaknya, orang percaya memiliki bapa yang mengetahui apa yang kita perlukan. Jadi dengan jelas Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bahwa Bapa di surga tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Makanya disambung dengan Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita lihat sejarah pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan ke Mesir. Dengan sempurna Tuhan memelihara kebutuhan mereka. Tuhan sanggup menyediakan apa yang mereka butuhkan. Baik soal makanan, ya itu dengan jelas mana surgawi memberikan air yang bersih. Bahkan tentang perjalanan hidup mereka Tuhan pelihara. Bahkan saudara, ada tiang awan, tiang api dan lain sebagainya. Itu kasih Tuhan luar biasa. Jadi saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Bapa di surga sanggup memelihara hidup kita. Jangan kamu khawatir, Dia sanggup memelihara hidup kita. Nah saudara yang kasih Tuhan pagi hari ini, jika kita sedang menjadi budak Mamon, pantas saja kita khawatir, karena ia adalah benda mati yang dikejar oleh banyak orang yang tidak mengenal Allah. Namun jika kita menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita, Allah yang sanggup memelihara kita, maka di situ tidak ada kekhawatiran. Inilah alasan yang kedua kenapa kita tidak perlu khawatir, karena Bapa yang memelihara hidup kita. Jadikan Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kita, maka Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami dengar Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kuasai hamba-Mu dalam
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you. Haleluya.